Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti yang biasa kita ucapkan, selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 kepada seluruh keluarga besar SIB Pekantuaran. Di mana sahaja Anda berada, harapan dan doa saya ialah agar Anda sentiasa sehat, sejahtera, dan selamat. Saudara dan saudari, kita masih berhadapan dengan pandemik yang telah banyak memberi kesan terhadap berbagai aspek kehidupan kita. Sehingga kini seluruh dunia masih bergelut dengan pandemik ini. Syukur karena sudah banyak usaha dan langkah yang telah diambil untuk menanganinya. Dan ini memberi kita harapan tentang masa depan yang lebih baik. Semua sudah menerima vaksin di 1, dos 2, dan ada juga yang sudah menerima booster. Pada tahun 2021 kita banyak menerima pengajaran dan pelajaran tentang kehidupan. Malah kita diajar dan diperingatkan tentang perkara-perkara yang lebih utama di dalam kehidupan ini, dan tentang pentingnya mensyukuri segala perkara, menghargai kesempatan, kehadiran, dan rakan-rakan yang ada. Kita sedang menghadapi ancaman gelombang baru pandemik. Tiada yang dapat meramal apa yang bakal berlaku pada minggu, bulan, dan tahun yang akan datang ini. Namun satu hal yang pasti ialah kita mesti memperteguhkan kesatuan agar kita lebih kuat. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada mereka yang telah bekerja keras untuk memastikan pelayanan tubuh Kristus di SIB Pekantuaran ini tetap terpelihara dan berlangsung dengan baik. Kepada Pastor Ladius Maturut yang tetap setia melaksanakan tugas pelayanan pastoral, rakan penatua kutam, dan juga seluruh ahli majelis gereja, kepada Deacon Patrick Tangkalau, kepada semua ketua kelompok sel, dan semua pemimpin persekutuan yang sentiasa memastikan pelaksanaan pertemuan ibadah dan persekutuan doa online. Demikian juga rekan-rekan pelaksana pelayanan praise and worship, pemuzik, keceriaan, kebajikan, kunjungan, dan lain-lain. Kesetiaan jemaat dalam hal memberi persepuluhan, pemberian kasih, janji iman, dan pemberian-pemberian khas begitu besar maknanya bagi pelaksanaan dan pembiayaan pelayanan, kebajikan, dan pentadbiran sidang. Pada kesempatan ini kita mengingati dan merasa kehilangan atas pemergian buat selama-lamanya sahabat kita mendiang Cigumina Stephen, dan kepada keluarga besar Inci Stephen Silih yang kini telah kembali ke Sarawak. Jemaat SIB Pekantuaran akan selalu mengingati dan mendoakan Anda dan sekeluarga. Begitu juga dengan saudara kita Deacon Jasmat Oyong yang telah kehilangan ayahnya yang telah kembali kepada Pencipta. Dan ekoran itu juga Deacon Jasmat dan istrinya yaitu Puan Deni yang juga merupakan kerani gereja, kini telah berpindah ke kampung halaman mereka di Pitas. Terima kasih Puan Deni dan Deacon Jasmat. Kami sememangnya amat menghargai keberadaan dan pelayanan Anda di SIB Pekantuaran. Beberapa orang guru pelatih IPG Kampus Ken juga telah menamatkan pengajian pada tahun 2021. Kita mengucapkan selamat maju jaya dan selamat bertugas kepada saudara Juwizit, Filmi, Lawrence, dan juga Cynthia Michelle. Kepada mereka yang telah berpindah ke tempat baru,
kita ucapkan selamat bertugas dan melayani di tempat yang baru kepada saudara Johari Imin, Abun, Idwon dan keluarga yang telah berpindah ke daerah asal. Kepada mereka yang meneruskan pengajian, kita ucapkan selamat belajar dan meneruskan pengajian. Kepada Felix Mozel, Mordekai, dan Phyllis Makain, dimanapun Anda berada, peliharalah iman dan kehidupan Anda sebagai garam dan terang bagi sekeliling. Kepada warga emas seperti Puan Ima, Puan Peduni, Puan Rozi, Puan Maria, Puan Dulia, Puan Engkimoy, Puan Lim Suming, Inci Imbuk, dan Penatua Kutam yang sememangnya tidak dapat hadir ke pertemuan ibadah di gereja, Anda semua amat dekat di dalam hati para pemimpin jemaat dan selalu didoakan. Bagi kita para pemimpin dan rekan pelayanan, kita juga mempunyai cabaran dan kesukaran sendiri. Kita berhadapan dengan pelbagai cabaran pribadi, ekonomi, kerjaya, keluarga, dan sebagainya, sehingga kadangkala menggugat kehidupan rohani kita sendiri. Pada waktu yang mencabar ini, kita mesti semakin dekat dan saling mempedulikan, karena kehidupan kita semakin kuat jika kita bersatu hati. Saya dapat melihat beberapa program dan aktiviti yang bergerak dan membantu dalam membahagi-bahagikan berkat Tuhan. Ini membuktikan betapa dalamnya kerinduan jemaat yang mahu kita semua sentiasa kuat dan bersemangat. Bagi saya, himpunan gambar-gambar, poster, dan kiriman-kiriman melalui WhatsApp, Facebook, dan YouTube gereja untuk mendorong sesama kita merupakan gambaran jelas tentang tingginya semangat, kebersamaan, dan ikatan keluarga SIB Pekantuaran. Rasakan dan nikmatilah keindahan ikatan persaudaraan ini. Sekalipun ada kalanya kita terpaksa bergumul dalam banyak perkara, tetapi SIB Pekantuaran telah melalui tahun 2021 dengan pimpinan Tuhan. Tuhan akan memimpin kita untuk menempuhi tahun 2022. Kita akan menempuhi tahun 2022 ini dengan penuh hasrat dan harapan. Kita akan bergerak mengikut visi dan misi SIB Sabah, dan kita akan memastikan kesinambungan visi dan misi 2021. Terima kasih pastor yang telah bertugas sebagai pastor sejak 1 Januari 2015. Pastor masih akan bersama-sama dengan kita di gereja ini sehingga 30 Maret 2022, dan kita mengakui begitu banyak perkara yang kita pelajari di sidang ini semasa pelayanan pastor. Terima kasih juga kepada Pastor Elis. Syukur untuk anak yang dikurniakan semasa mereka melayani di SIB Pekantuaran. Dalam 3 bulan yang akhir ini nanti, kita perlu memanfaatkan peluang untuk merancang hala tuju pelayanan gereja, seperti pelayanan umum, pembangunan, membina bangunan dan membaiki bangunan yang ada, penginjilan di mana kita perlu meneruskan komitmen pelayanan kita, dan juga komitmen keuangan yang lain. Saudara dan saudari, pada malam ambang tahun baru 2022 ini, marilah kita bersama merayakan kasih dan anugerah Tuhan. Selamat menyambut tahun baru 2022 bagi kita semua. Untuk Anda dan keluarga, Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Selamat tahun baru. Shalom, selamat petang semua. Kita bersyukur sekali lagi kita dapat berkumpul di rumah masing-masing bersama-sama kita beribadah secara online untuk tahun baru ini. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita bersiap untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka di dalam rumah Tuhan, karena hari ini bukan sehari ini, tapi hari sebelum-sebelumnya dan seterusnya hari yang dijadikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
serahkan seluruh hidup kami ini Tuhan ke dalam tangan Engkau sepenuhnya pada tahun 2022 Tuhan. Peganglah tangan kami, tuntun jalan kami Tuhan, untuk lalui tahun yang baru ini Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Shalom, kita mengucap syukur karena kita dapat bertemu lagi. Dan walaupun secara online, kita mengucap syukur karena tahun ini
kita adakan ibadah tahun baru di rumah masing-masing dengan keluarga masing-masing, dan ambillah peluang ini untuk saling berbagi antara satu dengan yang lain. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, tema khotbah tahun baru kita pada tahun ini adalah menghitung hari-hari kita yang singkat. Menghitung hari-hari kita yang singkat. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, ada berapa ramai yang kita kenal punya umur yang panjang. Dan biasanya kita pada masa ini tidak ramai yang kita jumpa yang punya usia yang melebihi 80-90 tahun, apalagi 100 tahun. Hanya sedikit saja. Dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai yang ke-12, Mazmur 90 ayat 10 sampai yang ke-12 berkata begini: Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, Tuhan memperingatkan kita bahwa hari-hari kita tidaklah panjang. Walaupun hakikatnya masih ada orang yang kita kenal yang punya usia yang lebih panjang daripada apa yang dikatakan oleh pemazmur, tetapi tidak banyak. Mazmur Musa yang berbentuk doa adalah mengenai hidup manusia yang begitu singkat, yakni hanya 70 tahun sehingga 80 tahun, berbanding masa kekekalan Allah sendiri. Lagi pula dalam hidup ini banyak penderitaan yang kita alami. Karena itu Musa berdoa kepada Tuhan agar kiranya mengajari umatnya untuk menghitung hari-hari mereka yang singkat tersebut, sehingga mereka beroleh hati yang bijaksana. Artinya Musa memohon agar Tuhan selalu menyadarkan umatnya betapa singkat hidup ini, dan karena harus dipakai sebaik-baiknya menurut kehendak Tuhan, serta untuk menyongsong masa hadapan atau kekekalan bersama dengan Tuhan. Dalam teks pembacaan mengatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun, kalau sihat dan kuat pun 80 tahun. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Ini adalah rata-rata usia manusia. Rata-rata usia manusia ialah 70 tahun, dan jika dia sihat, jika dia kuat pun dia sampai 80 tahun. Dan kalau lebih 80 tahun itu bonus yang sangat berharga. Walaupun bukan semua, tetapi ini adalah usia kebanyakan orang. 70 tahun usia biasa, dan 80 tahun usia jika seorang itu sihat dan kuat. Melebihi 80 tahun adalah bonus yang sangat berharga untuk pribadi yang punya usia demikian. Pada masa kini ada banyak terapi, ada banyak perubatan modern yang boleh memanjangkan hayat manusia, tetapi belum ada terapi atau perubatan medis yang mampu menghalang kematian manusia. Manusia itu terdiri daripada darah dan daging. Semuanya terbuat dari satuan sistem yang kompleks, dan kemudian hari yang sama, kemudian hari yang sama, ada cepat ataupun lambat, pasti organ itu akan gagal berfungsi. Sama ada faktor kesehatan atau faktor alami, yaitu sistem tubuh ini akan mengalami kemerosotan karena mengalami penuaan.
Karena kita terbuat dari darah dan daging, maka tubuh kita mengalami yang disebut kemerosotan karena faktor penuaan. Kita boleh tua. Namun Allah telah mengingatkan kepada kita bahwa ada tarik titiknya tertentu di mana kita menjadi begitu tidak lagi bertenaga dan kita menjadi orang yang sakit. Alkitab mengatakan Allah telah menentukan bila tarik kita menutup usia dan asbab kepada kembalinya kita ke rumah Bapa. Namun Allah mengingatkan kita bahwa usia rata-rata ialah 70 tahun sampai 80 tahun, dan bahkan ada di antaranya lebih awal daripada usia itu. Ini adalah perkara yang harus kita pandang serius. Karena bila kita menutup usia adalah satu yang misteri dan hanya diketahui oleh Allah sendiri, maka seharusnya kita harus sentiasa memikirkan persiapan kita menghadapi hari itu. Allah telah memberikan peringatan awal. Kita bersyukur karena kita menghabiskan tahun 2001. Maksudnya kita masih hidup, kita masih belum menutup usia. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi pada tahun yang akan datang. Antara sebab lain, mengapa persiapan menghadapi hari itu sangat penting? Karena pemazmur mengatakan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Waktu ini berlalu secara cepat dan tanpa kita sadari. Dia berlalu dengan cepat, kita tidak sadar kita telah mempergunakan masa setiap saat dalam kehidupan ini. Sebab Alkitab mengatakan, sebab berlalunya buru-buru. Waktu akan berputar terus tanpa ulang dan apalagi berhenti. Setiap saat yang berlalu akan ada saat yang baru, dan ini terus berjalan dan dia terus berputar berulang-ulang. Kita tidak akan menyadari tubuh kita akan mengalami semakin merosot dan menua seiring dengan waktu dan semakin hampir mencapai garis usia kematian. Kita tidak menyadari setiap saat kita hidup ini, usia kita semakin bertambah, waktu kita semakin singkat. Kita tidak menyadari bahwa tubuh kita ini merosot dan menua seiring dengan waktu, dan sadar atau tidak kita semakin hampir ke garis usia kita. Nah, sedang jemaah, amat rugi dan disayangkan jika sebahagian waktu kita lebih banyak dibuang untuk kesibukan yang tidak habis-habis, tetapi persiapan menghadapi hari itu terabai begitu saja. Sedangkan persiapan itulah yang terpenting daripada perkara penting lainnya. Hari itu akan datang seperti pencuri, dan kita pasti tidak menyadarinya. Tetapi Allah sudah memberikan peringatan lebih awal, yaitu pemazmur mengatakan, dan kami melayang lenyap. Karena itu persiapan harus dilakukan setiap waktu selama kita masih hidup. Sedang jemaah, pikirkanlah pada tahun 2022 ini, kita memikirkan, menghitung hari-hari kita. Kita sudah sampai ke tahap ini, maka apakah tahap seterusnya kita masih boleh bertahan ataupun tidak? Kita belajar menghitung setiap hari-hari kita. Selama kita masih hidup, ada beberapa perkara yang menjadi teman baik kita dan menjadi penghias hidup kita selama di dunia ini. Pemazmur mengatakan kesukaran dan penderitaan. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan.
Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan telah dikutuk Allah, maka pengaturan tata kehidupan ini lebih telah berubah daripada berkat kepada kutuk. Hidup ini lebih banyak penderitaan. Kita lebih banyak bertemu dengan penderitaan, yaitu keadaan susah, siksa yang kita alami. Kita berhadapan dengan kesukaran, kita berhadapan dengan kesusahan-kesusahan. Sebab itu, setiap manusia punya masalahnya sendiri, punya kesusahannya sendiri. Mungkin kita melihat teman kita, mungkin kita melihat pemimpin gereja kita, mungkin kita melihat siapapun orang-orang yang terlihat bahagia, terlihat sukses, terlihat punya kedamaian yang luar biasa, terlihat mereka punya kegirangan. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia ada masalahnya sendiri. Manusia tidak terlepas daripada ini. Sebab itu pemazmur mengatakan, kesukaannya, kebanggaannya, kehidupan ini adalah kesukaran dan penderitaan. Manusia sering jatuh sakit, atau manusia menghidap penyakit yang menjadi asbab kepada kesakitan atau penderitaan dan bahkan kematian. Manusia harus bekerja keras dan membanting tulang untuk sesuap makanan. Manusia berpenat lelah untuk hasil yang sedikit. Manusia berhadapan dengan kesedihan, perasaan hibah, pilu, dan kekecewaan, hampa, kehampaan, duka cita. Ini adalah teman manusia yang sangat baik. Karena baik, kenapa baik? Karena dia tidak meninggalkan kita. Dia akan mengikut terus selama kita masih hidup. Sidang jemaah, karena Alkitab mengatakan usia kita tidaklah panjang dan berlalunya buru-buru. Tanpa kita sadari, kita sudah semakin hampir ke titik usia itu. Maka kita harus senantiasa ingat bahwa persiapan itu harus dibuat setiap waktu. Dan dalam kehidupan ini kita tetap punya kehidupan atau teman hidup yang baik, yaitu kesukaran dan juga penderitaan. Lalu pemazmur mengatakan, untuk ini dia mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Melalui peringatan-peringatan di atas, maka ada beberapa perkara yang menjadi pengajaran bagi setiap manusia, terutama orang-orang Kristen, menurut penulis Mazmur. Yaitu pertama, kita harus menghitung hari-hari kita. Saya sudah hidup sekian lama. Usia saya tahun ini, pada tahun 2021 ini sudah begini. Tahun hadapan, usia saya sudah begini. Saya semakin hampir kepada titik di mana Alkitab katakan akan menutup usia. Saya sudah hampir kepada titik-titik di mana ada tanda-tanda kehidupan baru akan muncul. Nah, kita harus menghitung hari-hari kita. Kita harus menghitung bahwa setiap hari usia kita bertambah. Kita hidup dalam waktu ini seiring dengan perubahan waktu, maka menunjukkan jika sudah panjangnya hidup kita lalui, maka semakin pendeklah masa hadapan kita, karena kita pasti mencapai usia itu. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, semakin panjang usia yang sudah kita lalui, maka semakin berkuranglah tempo kita yang ada di dunia ini. Karena itu kita harus menghitung hari-hari kita. Yang kedua, kita harus mengoreksi perkara-perkara yang sudah kita laksanakan. Selama saya hidup 30 tahun, 40 tahun, apakah perkara-perkara yang sudah saya laksanakan? Apakah perkara-perkara
yang membawa kepada kebaikan kepada keluarga, teman-teman, sahabat, jemaah, terutama Tuhan. Harus memikirkan, mengoreksi apa sudah kita buat. Kalau masih kurang, maka tahun hadapan tambahkanlah apa yang harus saya perbuat tahun hadapan, supaya saya lebih banyak melakukan sesuatu kebaikan, sesuatu yang membawa kemuliaan untuk Tuhan. Maka menimbanglah, mengoreksilah, menghitunglah, mengoreksi perkara-perkara yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, kita harus memikirkan rencana pelayanan di masa depan. Selama saya berjemaah, apa pelayanan yang saya sudah perbuat? Apakah saya hadir ke gereja hanya untuk memenuhi kerusi, untuk beribadah, hanya menjadi jemaah yang duduk dan dilayani? Tahun hadapan saya mau melayani Tuhan dengan kekuatan, dengan semangat yang baru, dengan keberanian. Saya harus menyumbangkan tenaga, menyumbangkan buah pikiran, menyumbangkan talenta saya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sedang jemaah, ketiga, kita harus memikirkan rencana pelayanan hari depan. Pastikan tahun 2022, kita yang selalu duduk di kerusi, hanya duduk di kerusi dan dilayani, menjadi pelayan pula bagi orang-orang lain. Nah, yang keempat, kita harus memikirkan perkara-perkara yang berkaitan kehidupan kekal, yaitu memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, dan tidak terperangkap dengan keinginan dan pesona hidup yang sementara ini. Kita tidak dapat pungkiri bahwa hidup ini pun ada nikmatnya sendiri, ada pesonanya sendiri. Namun apa yang harus kita pikir adalah janganlah kita terperangkap kepada keadaan yang sementara. Mungkin kita berencana tahun depan saya mau tambah simpanan, tahun depan saya mau tambah aset, tahun depan saya mau lebih banyak uang. Itu perkara yang penting, tetapi yang sangat penting daripada yang penting itu adalah kita harus memikirkan perkara-perkara di atas, karena kita akan kembali juga ke atas. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang menjadi kebaikan kita untuk kemuliaan Tuhan, karena akan sampai waktunya juga kita kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengatakan usia kita 70 tahun, paling kuat pun 80 tahun. Kalau ada 80 tahun ke atas, bonus yang luar biasa. Tetapi biasanya tidak perlu tunggu 70 tahun, pasti kembali ke rumah Bapak juga. Ada banyak orang yang kembali di bawah 70 tahun. Artinya hidup ini adalah sementara. Masa berjalan terus. Semakin lama kita hidup, semakin pendeklah kita punya masa hadapan hidup kita, karena kita semakin bertambah usia. Bukan saja usia, tetapi tubuh badan kita punya sistemnya sendiri yang dimana akan gagal juga berfungsi. Kita tidak tahu bila masanya Tuhan memanggil. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, sebab itu janganlah terperangkap dengan kenikmatan, keinginan, pesona hidup yang sementara ini, tapi alihkan perhatian kita kepada perkara-perkara yang di atas. Pemazmur menyatakan bahwa dengan menghitung hari-hari kita, maka kita beroleh hati yang bijaksana. Boleh menimbang mana yang palsu, mana yang original, tulin. Boleh menimbang mana yang sementara, mana yang kekal, mana yang baik, mana yang tidak, mana untuk kemuliaan Tuhan, mana yang tidak. Kita perlu meminta Tuhan mengajar kita untuk menghitung hari-hari kita yang sangat singkat, sehingga kita pun beroleh hati yang bijaksana, yakni hati yang mau hidup seturut kehendak Tuhan, dan hati yang terfokus pada hidup di surga, bukan kepada perkara-perkara yang sementara di dunia ini. Semoga tahun yang baru ini akan menjadi tahun rahmat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan karena cinta kasih-Mu. Hidup kami adalah hidup yang sementara.
Tuhan sudah menentukan secara umum bila seseorang akan menutup usia. Walaupun ada yang lebih awal ataupun lebih lagi lanjut daripada 80 tahun. Tetapi ini sudah cukup memberi peringatan bahwa hidup ini sementara dan akan menuju kepada kekekalan. Oleh itu Tuhan, ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bapa, berkati semua jemaah, berkati semua kami. Terpuji Engkau, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguat. Happy New Year kepada semua jemaat SIB Pekantuaran, dan semoga kita tetap terus bersemangat dalam melayani Tuhan. Dan kita bercakapnya. Oke. Kami juga mengambil kesempatan jika ada silap atau salah selama ini, kita mohon maaf. Oke. Apapun, kita jumpa tahun depan. Merry Christmas and Happy New Year 2022.